Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran praktikum ekologi hutan. Kita sudah sampai pada latihan keempat. Tema kali ini atau dalam sesi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengukuran diversitas spesies. Sebelum masuk ke topik acaranya, kita bahas dulu tujuan dalam latihan atau pembelajaran praktikum kali ini, yaitu menghitung indeks diversitas Simpson dan indeks diversitas Shannon pada komunitas pohon. Ingat ya, untuk praktikum kali ini kita fokus pada komunitas pohon. Kemudian setelah bisa menghitung kedua indeks tersebut, hasilnya akan kita bandingkan baik dari hasil indeks diversitas Simpson maupun indeks diversitas Shannon. Diharapkan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini dapat menghitung atau menganalisis vegetasi secara kuantitatif untuk menggambarkan keanekaragaman jenis suatu komunitas. Keanekaragaman jenis itu sering kita sebut pula dengan istilah diversitas spesies. Ini adalah gambaran variasi spesies dalam suatu komunitas. Diversitas spesies ini dinyatakan dengan indeks diversitas. Kemudian, pengertian indeks diversitas itu sendiri adalah angka yang menggambarkan variasi spesies dalam suatu komunitas. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghitung indeks diversitas. Namun dalam praktikum kali ini kita akan perkenalkan dua indeks diversitas yang bisa kita gunakan untuk menghitung diversitas spesies, yaitu indeks diversitas Simpson dan juga indeks diversitas Shannon. Nilai indeks diversitas tersebut, baik indeks diversitas Simpson maupun Shannon, itu ditentukan tidak hanya oleh jumlah spesies saja, tetapi juga ditentukan oleh kerataan atau sering kita sebut dengan evenness. Ini menggambarkan distribusi jumlah individu dalam tiap spesies penyusun suatu komunitas. Maksudnya seperti apa? Nanti ketika perhitungan, tata cara perhitungan, saya akan tunjukkan bagaimana kerataan atau evenness ini bisa mempengaruhi hasil dari nilai indeks diversitasnya. Di sini akan ada contoh kasus. Ini akan berbeda dengan contoh kasus yang ada di buku petunjuk praktikum. Contoh kasusnya ini hasil pengamatan vegetasi pantai yang dilakukan di Jawa Tengah. Hasilnya diperoleh ada 11 spesies. Kita akan beralih nanti perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, data yang tadi sudah kita punya, ini tadi kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Kemudian kita buat di set yang berbeda ya untuk memudahkan. Ini adalah Simpson, ini adalah Shannon. Kita hitung dulu Simpsonnya. Untuk memudahkan pengerjaannya, enaknya adalah kita mengcopy dulu rumusnya seperti apa sehingga akan kita mudah memahami dan mudah untuk mengingatnya. Di sini kita masukkan nomor, di kolom ini ada nomor, jenis atau spesies, kemudian adalah ini NI. NI adalah jumlah individu tiap spesies. Kemudian kita masukkan rumusnya satu persatu. Di sini ada NI dalam kurung NI-1 dibagi N. N ini yang tanpa I ini merupakan jumlah individu seluruh spesies. Ini dikali N-1. Kita masukkan dulu ya, ini NI-1, ini adalah NI ini dikurang 1, kita input saja. Kemudian sebelahnya kita kalikan antara NI dengan NI-1 atau kolom C dengan kolom D. Kita kalikan saja, ini dikali sebelahnya. Oke. Kemudian kita blok dan kita tarik. Ini rumusnya sudah terkunci ya. Kemudian kita total dulu untuk jumlah ini. Kita summary total ya. Kemudian yang ini untuk menyelesaikan rumus yang di bawah ini juga sama. Pakainya adalah ini dikali buka kurung ini dikurang 1. Nah, untuk menghitung lambda kita tinggal membagi antara yang kolom E13 dengan C15 sama dengan ini dibagi. Oke. Karena ini merupakan ada skala 0 sampai 1 untuk indeks Simpson, sehingga jangan lupa 1 dikurang hasilnya adalah 0,7629. Kita beralih langsung ke Shannon.
Di sana juga sama, saya kopikan dulu ini rumusnya, kemudian kita masukkan ke dalam setiap kolom. Ini soal sama juga studi kasusnya, ya sama. Kemudian ini kita masukkan, ini juga sama, NI dan N ini juga menandakan atau menyimbolkan arti yang sama, di mana NI adalah jumlah individu tiap spesies, sedangkan N adalah jumlah seluruh individu tiap spesies. Oke, ini dibagi dengan N ini untuk menguncinya, biar nanti kita tidak, ketika menarik rumus ini dia tidak berganti. Kita kunci dulu dengan memberikan tanda dolar. Kemudian learn, kita tuliskan learn, buka kurung. Kemudian kolom F ini adalah kolom D dikali kolom E. Ini dikali kolom E. Oke. Sama tekniknya, untuk memudahkan kita tinggal ditarik saja. Kemudian ini kita, karena ini dijumlahkan ya, ini juga sama, kita jumlahkan. Sekian. Kemudian untuk indeks diversitas Shannon, jangan lupa ini ada tanda minus di depannya, sehingga minus F13 ya, 1,6974. 1,6974. Oke, tadi saya sempat bahas bahwa nilai indeks diversitas ini ditentukan tidak hanya dari jumlah, tapi juga dari kerataannya. Kerataannya maksudnya seperti apa? Ini adalah tidak ada salah satu spesies pun yang nantinya dia memiliki nilai yang relatif lebih banyak dan menonjol. Coba ya kita ubah ya. Ini 1,6974, dan misalkan kita temukan Acacia auricularis sejumlah 100. Nilainya akan mengalami penurunan nilai indeks diversitas meskipun jumlah spesiesnya sama, tetapi nilai indeks diversitasnya akan berbeda karena di sini kerataannya pun akan berbeda. Di sini ada salah satu spesies yang mendominasi sangat banyak jumlahnya, yaitu Acacia auricularis dengan 100. Nah, ini kita coba lihat yang Simpson ya, bagaimana Simpson kerataan ini bisa mempengaruhi nilai indeks diversitas Simpsonnya. Kita coba ubah juga Acacia auricularis yang semula 17, kita ganti 100. Di sini kalau kita bandingkan dengan spesies yang lain, jumlahnya Acacia auricularis ini jumlahnya lebih banyak atau sangat mencolok sekali perbedaannya ya, sampai 100. Di sini terlihat indeks diversitas Simpson ini akan mengalami penurunan. Jadi meskipun jumlah spesiesnya sama, tetapi jika ada spesies yang memiliki nilai atau memiliki kerapatan atau jumlah individu yang sangat banyak atau sangat dominan, itu juga akan mempengaruhi nilai indeks diversitasnya. Sehingga dapat disimpulkan, kedua indeks diversitas ini, baik Simpson maupun Shannon, itu nilainya tidak hanya ditentukan oleh jumlah spesiesnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kerataannya atau segmentasi evenness. Lalu bagaimana pemaknaannya? Bagaimana nilai 0,6676 ini artinya seperti apa? Kemudian Shannon dengan nilai 1,6974 ini artinya apa? Anda bisa mencari studi literatur yang membahas tentang indeks diversitas. Telah banyak informasi tentang indeks diversitas yang bisa Anda cari baik lewat jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Silakan Anda kerjakan studi kasus yang sudah kami berikan, kemudian dihitung indeks diversitasnya, kemudian diinterpretasikan hasilnya dan coba dibandingkan antara indeks diversitas Simpson dan juga Shannon. Selamat mengerjakan. Semoga Anda memahami bahan pembelajaran yang telah kami buat ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.